Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat mencintai Allah adalah menempatkan Allah di atas segala-galanya dalam hati, yang dibuktikan dengan ketaatan mutlak, kepatuhan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, serta keridhaan atas segala ketetapannya. Ada juga tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada mencintai Rasulullah, yang kedua mencintai Al-Quran, yang ketiga menjauhi perbuatan dosa, yang keempat ada mendahulukan perkara yang dicintai Allah, yang kelima ada tak gentar menghadapi hinaan, dan ada juga cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama ada memahami besarnya cinta Allah, yang kedua senantiasa membersihkan hati, yang ketiga ada mempelajari ilmu agama secara mendalam. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifat orang yang bertakwa dan menjadi bukti keimanan seorang hamba. Rasa takut ini akan semakin kuat jika seseorang semakin mengenal dan memahami kebesaran Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hari kiamat adalah peristiwa yang sangat dahsyat sehingga manusia diperintahkan untuk bertakwa dan takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga mendorong seseorang untuk selalu taat dan menjauhi larangannya. Menurut para ulama, rasa takut ini membuat seseorang khawatir jika amalnya tidak diterima, takut melakukan maksiat, serta takut terjebak dalam kesombongan dan godaan dunia. Rasa takut kepada Allah juga harus diiringi dengan harapan dan amal soleh, seperti bersedekah. Besar kecilnya bersedekah tidak menjadi ukuran. Yang terpenting adalah keikhlasan. Bahkan, sedekah yang kecil seperti separuh biji kurma dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka jika dilakukan dengan ikhlas. Orang yang benar-benar takut kepada Allah memiliki beberapa tanda, yaitu taat kepada Allah dan menjalankan perintahnya, menjaga lisan dari perkataan orang dusta atau menyakiti orang lain, menghindari sifat iri dan dengki, menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, menjauhi makanan dan minuman yang haram, serta menggunakan tangan dan kaki hanya untuk perbuatan yang baik dan bermanfaat. Roja adalah sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh rahmat, ampunan, dan karunia-Nya. Harapan ini harus disertai dengan amal soleh, bukan hanya keinginan tanpa usaha. Artinya, kita harus tetap optimis. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 5, yang artinya, barang siapa berharap bertemu Allah, maka waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Adapun kebalikan dari roja adalah putus asa dari rahmat Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah termasuk orang yang sesat. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 55-56. Yang artinya secara singkat adalah tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Adapun hubungan roja dan khauf. Roja harus seimbang dengan khauf. Artinya takut kepada Allah. Perumpamaannya adalah roja dan khauf seperti dua sayap burung. Jika keduanya seimbang, manusia dapat menjalani hidup dengan baik dan dekat kepada Allah. Adapun cara menumbuhkan sikap roja. Beberapa cara menumbuhkan sikap roja adalah dengan muhasabah atas nikmat Allah, yaitu menyadari dan mensyukuri nikmat Allah. 2. Mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran berisi hikmah dan petunjuk bagi manusia. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah. Allah memberi rezeki dan rahmat kepada seluruh makhluknya. 5. Manfaat sifat roja. Orang yang memiliki sifat roja akan 1. Semangat dalam taat kepada Allah. 2. Tenang menghadapi kesulitan hidup. 3. Merasa nikmat dalam beribadah. 4. Menumbuhkan sikap optimis dalam hidup. Jadi kesimpulannya, roja adalah sikap berharap kepada rahmat Allah yang harus disertai usaha dan amal soleh. Sikap ini harus seimbang dengan rasa takut kepada Allah agar manusia tetap taat, optimis, dan dekat kepadanya. Saya akan menjelaskan tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Artinya, kita tetap harus berusaha dulu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tawakal bukan berarti hanya pasrah tanpa usaha. Kita harus tetap berikhtiar seperti dalam hadis yang mengatakan,
ikatlah dulu untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Lalu ada manfaat tawakal. Yang pertama, kebutuhan hidup tercukupi. Orang yang bertawakal kepada Allah akan merasa cukup karena Allah menjamin kebutuhan hambanya. Yang kedua, mudah bangkit dari kegagalan. Jika mengalami kegagalan, orang yang tawakal tidak mudah putus asa. Mereka tetap sabar, optimis, dan mencoba lagi. Yang ketiga, tidak mudah digoda setan. Orang yang tawakal dan dekat dengan Allah selalu bertawakal, tidak mudah dipengaruhi oleh setan. Yang keempat, mendapat nikmat yang terus mengalir. Allah akan memberikan kebaikan dan nikmat kepada orang yang selalu berusaha dan berserah diri kepadanya. Yang kelima, menghargai usaha. Orang yang bertawakal akan menerima hasil usahanya dengan ikhlas, tetap bersyukur, dan terus memperbaiki diri. Kita bisa menerapkan sikap tawakal ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mendahulukan hal yang dicintai Allah, mencintai sesama manusia agar tercipta persatuan, tetap ramah dan sabar saat menghadapi hinaan atau ejekan, menggunakan kesehatan dan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah.